Bagaimana kita harus hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Nah ini yang belum diperlihatkan oleh manusia. Bagaimana manusia itu sebagai manusia. Nah Islam sebenarnya berperan dalam bidang ini, diantaranya how to make man as human being. Bagaimana kita memanusiakan manusia itu tadi. Nah jadi kebutuhan kepada seks itu adalah kebutuhan yang normal. Ada orang yang salah pengertian. Karena mereka menganggap kalau berbicara mengenai masalah seks itu sudah pasti berbicara mengenai hal-hal yang porno saja. Nah, yang merangsang-rangsang saja. Itu adalah yang tidak benar. Bahkan kadang-kadang ya barangkali istilahnya agak kasar sedikit, yaitu ada unsur kemunafikan. Jadi di depan dia membohongi dirinya. Wah, jangan bicara-bicara seks, bicara seks, bicara seks. Tapi di belakang disikat habisnya semuanya. Sehingga tidak ada lagi bisa diwariskan untuk generasi yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, mari kita melihat dengan penuh kesungguhan. Kita ini sekarang di Indonesia sedang membangun bangsa kita. Pembangunan ini sudah jelas untuk kita dan untuk generasi kita. Nah, kalau kita melihat pada hari ini, penyakit-penyakit yang tumbuh di dalam masyarakat itu tadi, atau yang disebutkan dengan patologi sosial, itu adalah penyakit-penyakit yang cara menyalurkan tuntutan kebutuhan itu tidak menurut satu cara yang manusiawi sifatnya. Kita maksudkan di sini manusiawi adalah cara-cara atau sistem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Maka kita lihatlah melalui seks tumbuhlah apa yang disebutkan di penghujung abad ke-20 ini sexually transmitted diseases, yaitu penyakit-penyakit yang diakibatkan karena penyimpangan-penyimpangan dalam menyalurkan kebutuhan seks itu tadi. Nah, siapa sekarang yang tidak kenal dengan apa yang disebutkan AIDS? Siapa yang tidak kenal dengan hepatitis B akibat kontak seksual ya, yang menimbulkan hepatitis B itu tadi? Siapa yang tidak kenal? Tetapi apa yang kami katakan tadi, kita harus hendaknya jangan a priori menantang ini untuk dibicarakan kepada hal-hal yang bersifat umum. Misalnya sekarang kalau kita perhatikan, hancurnya generasi. Apakah itu di dalam satu rumah tangga, ya, kerusakan dalam rumah tangga, suami, istri, dan apa yang kita katakan tadi, anak dan keturunan tadi, tidak dapat dilepaskan daripada problema penyaluran yang tidak sistematis atau manusiawi kebutuhan-kebutuhan kepada seks itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita ingin menampilkan ini secara konsepsional. Karena selama ini ada orang yang berpendapat bahwa Islam itu adalah anti kepada seks. Itu adalah tidak benar. Ya, itu adalah tidak benar. Tetapi apa yang kita katakan tadi, kalau kita ingin menyalurkan kebutuhan seks itu dengan bentuk apa yang dikatakan freedom of all atau dengan free sex, maka itu Islam itu memang anti, tapi bukan anti kepada seksnya, anti kepada how to get, cara mendapatkan kebutuhan kita itu tadi. Karena ini yang membawa hancurnya martabat kita, human dignity. Jadi hancurnya dan rusaknya martabat kita sebagai seorang manusia. Jadi banyak tempat saya berbicara tentang masalah seks ini tadi, maka akhirnya ada yang mengatakan saya itu adalah ustadz seks karena suka membicarakan masalah-masalah yang demikian. Padahal kita sampaikan karena berkembangnya penyaluran-penyaluran kebutuhan seks dalam bentuk free sex yang membawa bahaya ke dalam kehidupan manusia itu sendiri. Saudara-saudara, ada seorang dokter di Amerika.
Dr. George. Saya salutlah kepada dokter ini. Di mana Dr. George ini mengatakan, memang manusia di penghujung abad ke-20 ini mencapai tingkat prestasi yang demikian hebatnya. Tetapi apakah manusia itu pernah meneliti prestasi-prestasi itu diilhami oleh cara hewan itu sendiri? Misalnya dia mengatakan, we can fly in the air like birds. Kita bisa terbang di angkasa. Bahkan kalau kita luas, kita bisa bikin kendaraan ruang angkasa. Tapi katanya like birds. Kita meniru hewan. Nah, we can swim in the water like fishes. Kita berenang di air, di lautan. Itu kita mencontoh hewan lagi. Yang kita contoh itu adalah ikan. Nah, tapi how to live as human being in the world, we do not know. Bagaimana kita harus hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Nah, ini yang belum diperlihatkan oleh manusia. Bagaimana manusia itu sebagai manusia. Nah, Islam sebenarnya berperan dalam bidang ini, di antaranya how to make man as human being. Bagaimana kita memanusiakan manusia itu tadi. Nah, jadi kebutuhan kepada seks itu adalah kebutuhan yang normal. Jadi apa yang kami katakan tadi, kalau manusia tidak lagi menyalurkan kebutuhan-kebutuhan seksnya tadi, itu manusia termasuk abnormal. Ya, abnormal. Ada penyakitnya. Nah, oleh sebab itulah apa yang kami katakan tadi, pengertian-pengertian yang disalahkan terhadap seks ini tadi, hendaknya betul-betul dirubah kembali melalui konsepsi daripada ajaran Islam itu sendiri. Ini yang sangat kita perlukan lebih dahulu. Nah, oleh sebab itu kita harus mempelajari sumber-sumber kebutuhan seks yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat sekali lagi apa yang kita sebutkan di dalam contoh-contoh yang diberikan oleh Rasul. Nah, di penghujung abad ke-20 ini ada dua revolusi yang berkaitan dengan masalah seks ini di dunia barat. Pertama disebutkan sex role revolution. Role di sini berarti peranan. Jadi sex role revolution, perubahan-perubahan yang begitu drastis yang disebutkan dengan revolusi di dalam berperannya. Maka seks di sini bukanlah daya tarik antar jenis. Seks di sini dalam pengertian yakni perbedaan jenis. Jadi kita harus tahu bahwa di antara pengertian seks itu adalah terjadinya perbedaan jenis. Itu yang dikatakan difference of species. Jadi perbedaan jenis, dalam hal ini Al-Quran menyatakan bahwa diciptakan pria dan wanita itu adalah berpasang-pasangan. Bahkan disebutkan bahwa Allah itu menciptakan dua jenis yang dinamakan pria dan wanita. Nah, sekarang di dalam mereka berperan itu tadi, terjadilah revolusi. Revolusi yang dibangkitkan oleh satu keinginan bahwa mereka ingin mendapatkan nilai yang sama. Dalam hal ini sudah tentu gerakan-gerakan oleh wanita untuk mendapatkan penilaian yang sama dengan pria itu tadi. Ini yang kita sebutkan dengan sex role revolution. Tetapi revolusi yang kedua, nah inilah dia, sexual revolution. Jadi mereka itu ingin mendapatkan kebebasan dalam menyalurkan kebutuhan-kebutuhan seks. Nah, saudara-saudara, karena pertama ini kita mengungkap sebagian umum saja lebih dahulu. Hasil daripada sex role revolution ini menumbuhkan gerakan-gerakan wanita di dunia barat.
Barangkali kita mengenal yang disebutkan dengan women lib, yaitu gerakan wanita yang ingin mendapatkan kebebasan dalam hidupnya. Apalagi apa yang kita sebutkan pada saat-saat akhir-akhir ini, tumbuhnya women lib ini mengarah kepada feminisme.